Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi kita akan meninggalkan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala banyak melimpahkan rahmatnya kepada para hambanya. Ada satu hal yang sangat menakutkan bagi siapapun yang dia ingin merenungkan nasib amalnya, apakah diterima oleh Allah ataukah sebaliknya dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar sambil mengucapkan amin, amin, amin. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak biasanya kami menyaksikan Anda melakukan seperti itu. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, atani Jibrilu fayaqul, Jibril mendatangiku dan beliau mengucapkan 3 doa. Salah satu di antara doa Jibril alaihissalam, ragma anfu man dakhala alaihi Ramadan, ragma anfu rajulin man dakhala alaihi Ramadan thumma salakha minhu wa lam yughfar lahu. Celakalah orang yang dia memasuki bulan Ramadan sampai Ramadan selesai sementara dosanya belum diampuni. Bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan sebab ampunan. Puasa itu sendiri bisa menjadi sebab ampunan. Doanya para malaikat ketika seseorang sedang berbuka juga menjadi sebab ampunan. Demikian pula kegiatan ibadah dan ketaatan menjadi sebab ampunan. Sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya akan diampuni. Qiyamul lail bisa menjadi sebab ampunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dan masih banyak sebab ampunan yang lainnya. Dan itu semuanya akan meninggalkan kita. Maka bagaimana nasib seorang hamba apabila selesai bulan Ramadan sementara dosanya belum diampuni? Padahal sepanjang bulan Ramadan Allah menyediakan banyak sebab ampunan. Oleh karena itu jamaah dimulakan Allah Ta'ala, sudah selayaknya di bagian penghujung Ramadan kita isi dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Allah mengakhiri setiap amal ketaatan dengan istighfar. Selesai kaum muslimin melakukan wukuf di Arafah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan
Fa idza afattum min Arafatin fadhkurullaha ka dzikrikum. Apabila kalian sudah selesai dan bertolak dari Arafah, maka ingatlah Allah, perbanyaklah mengingat Allah, ka dzikrikum aba'akum, sebagaimana dulu kalian mengingat bapak-bapak kalian. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Lalu bertolaklah kalian sebagaimana masyarakat mereka meninggalkan Arafah, wastaghfirullah, dan perbanyaklah mohon istighfar, mohon ampun kepada Allah. Selesai solat wajib, kita disyariatkan untuk istighfar. Sebagaimana keterangan dari Thauban radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau selesai salat, beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Demikian pula ketika kita bermajlis, maka kita dianjurkan untuk membaca istighfar dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Sehingga dari setiap ketaatan yang kita lakukan, kita diajarkan untuk memperbanyak istighfar. Termasuk juga diantaranya ketika berada di penghujung Ramadan, mari kita perbanyak istighfar. Semoga kita tidak termasuk di antara orang yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diampuni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celakalah orang yang ketemu bulan Ramadan sampai Ramadan selesai, namun dosa-dosanya belum diampuni. Mari kita berbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun sebagai bukti bahwa kita adalah hamba yang penuh dengan kekurangan ketika beramal. Mohon ampun sebagai landasan agar ketika kita mengakhiri bulan ini dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah, karena tidak ada jaminan apakah dosa kita telah diampuni ataukah belum. Kita berbanyak istighfar. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Aktsiru bil istighfar." Perbanyaklah istighfar, karena kalian tidak tahu kapan waktu Allah Subhanahu wa taala menerima istighfar kalian. Jika satu istighfar yang kita ucapkan diterima oleh Allah, mudah-mudahan itu sudah menjadi hal yang cukup bagi kita untuk menjadi bahan ampunan bagi semua dosa yang kita kerjakan. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat di belakang Allah, orang saleh di masa silam, selesai mereka beramal, mereka diliputi dengan ketakutan. Ketakutan karena mereka khawatir amalnya tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat ahlul jannah. Bagaimana sifat ahlul jannah? Orang-orang baik yang berhak untuk mendapatkan surga. Di antara sifatnya adalah walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina yu'tuna ma atau, yaitu orang-orang yang mereka memberikan apa yang mereka berikan. Maksudnya mereka beramal. Wa qulubuhum wajilatun, sementara hatinya dipenuhi dengan rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka, Allah Azza wa Jal, untuk menjalani hisab. Ketika turun ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Orang yang beramal namun hatinya dipenuhi dengan rasa takut, huwallazi yasriku wa yazni wa yashrabul khamra wa huwa yakhafu Allah Azza wa Jalla. Apakah yang dimaksud itu adalah orang yang bermaksiat, yang berzina, yang minum khamr, orang yang mencuri, kemudian dia takut kepada Allah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya bintas Siddiq." Bukan seperti itu wahai putri As-Siddiq. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakinnahu alladhi yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa huwa yakhafu Allah Azza wa Jalla." Namun mereka adalah orang-orang yang salat, berpuasa, rajin bersedekah, namun mereka takut kepada Allah Ta'ala.
Dalam ayat yang lain, wahum yakhafuna alla yutaqabbala minhum, dan mereka takut amalnya tidak diterima. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kanu ashadda ijtihadan min qabulil amal ashadda minal amal. Dulu para sahabat, perhatian mereka setelah beramal agar amal itu diterima lebih besar dibandingkan ketika mereka itu beramal. Sehingga mereka setelah beramal, mereka terkadang bingung, mereka terkadang sedih, apakah amalnya diterima ataukah tidak. Dan jika ada satu amal yang diterima oleh Allah, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwasanya kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya menerima amal dari hamba-hamba yang bertakwa. Karena kita tidak tahu jamaah, maka mari kita iringi seusai beramal semacam ini dengan banyak mohon kepada Allah agar Allah menerima amal kita. Dengan mengucapkan doa seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mendirikan Ka'bah. Beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ibnul Warad ketika membaca ayat ini beliau menangis dan beliau mengatakan, Ya Khalilur Rahman, tarfa'u baitar Rahman wa anta musyfikun alla yutaqabbala mink. Wahai Khalilur Rahman, wahai kekasih Allah, engkau meninggikan bangunan rumah Allah, namun kau takut Allah tidak menerima amalmu. Jika Ibrahim seperti ini kondisinya, maka kita lebih layak untuk banyak merasa takut kepada Allah ketika Allah tidak menerima amal kita. Bagi mereka yang sayang dengan amalnya, mari kita perbanyak berdoa kepada Allah. Selain banyak beristighfar, kita mohon kepada Allah agar Allah menerima amal kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa da'watana wa salatana wa sa'ira a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.